Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. adat dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. kita bergandengan dengan seluruh warga sedunia. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris. Berjajar bergandengan tangan. Melukis kuntul baris. Mewujudkan cita-cita kita bersama. Dan pastikan tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik. Salam bahagia kerabat desa Indonesia, mari berdiri sebaris, olobes kandol baris. Salam SDGs desa. Oke, pagi ini adalah pagi terakhir sarapan SDGs desa untuk pekan ini. Pekan depan kita mulai lagi hari Senin sampai Jumat. Jadi tiap pekan kita Senin sampai Jumat. Begini kita mencoba mengangkat tentang desa yang sudah selesai input SDGs desanya dari Kabupaten Jombang, Kecamatan Bareng, ada desa Pulau Sari dan desa Pakel. Ini atas arahan yang punya acara, Gus Ivanovic. Kenapa dipanggil Gus? Karena ada Agustanya, jadi Gus Ivanovic, Agusta. Jadi kalau saya salah sebenarnya saya nggak boleh dipanggil Gus karena saya jauh dari keturunan para kiai, para ulama. Oke, pagi ini kita ingin tahu, kita ingin mendengar berbagi cerita tentang kabar baik, sukses dari Desa Pakel dan Pulau Sari. Tapi sebelum ke Pakel Pulau Sari mungkin ada pengantar dari Gus Ivan. Silakan, Mas. Terima kasih, Gus Koco dan kerabat desa sekalian. Jadi hal-hal yang sekarang baru saat ini adalah bagaimana desa-desa bisa menyelesaikan pendataan, dan yang sekarang menjadi tantangan adalah uploadnya, ya, karena ada laju upload yang meningkat pesat, dan kami sudah sampaikan kepada seluruh pendamping desa ya, yang sedang disusun juga saat ini supaya lebih cepat lagi gitu. Saat ini kami sampaikan kecepatan input kita bersama itu 1,4 juta data warga per hari. Ya. Kita berharap sebetulnya dengan jumlah pendata sudah lebih dari 900.000, itu sebetulnya satu hari bisa terinput minimal itu 45 juta sebetulnya. Ya. Jadi tantangannya di sisi teknis seperti itu. Karena itu tim teknis di Kementerian Desa, ya. Ini kalau Gus Menteri ini, Gus Koco, itu tahun ini betul-betul mengalihkan kegiatan, jadi sepenuhnya dikerjakan atau yang menjadi penanggung jawab yang utama yang ikut mengerjakan
itu adalah para pegawai negeri, ya, para PNS, ASN di Kementerian Desa. Jadi memang ada perubahan yang sangat besar dalam proses kerja. Kemudian hari ini, Gus Koco, itu kalau bisa kita sampaikan, hari ini yang sudah masuk itu 17,8 juta per pagi hari ini. Ini tadi sekitar jam 5 itu 130 ribu yang masuk. Ini peningkatan yang pesat juga, Gus Koco. 17 juta itu data warga. 17,8 juta data warga. Ini kalau kurangnya cuma 150, mungkin sekitar jam 7 sudah menjadi 18 juta data warganya. Kemudian yang keluarga itu 6,2 juta keluarga. Dari jumlah sekitar 31 keluarga. 31 juta keluarga. RT ini 101.000 RT dan desa hampir 13.000 desa. Jadi seperti kita lihat dari awal, atensi yang lebih kuat memang di survei warga dan survei keluarga. Dan ini sangat mengagetkan karena lazimnya sebelum survei ini dilakukan, itu yang seringkali disampaikan ke publik adalah paling mudah melakukan survei desa karena sedikit pertanyaannya, mungkin 1 hari sudah selesai begitu. Seperti IDM contohnya, ada yang melaporkan kami 2 hari selesai mengisi data IDM. Karena memang surveinya desa. Tapi ternyata atensi yang paling kuat justru survei warga. Ya. Karena memang manfaat langsungnya lebih besar. Ya. Kemarin sudah disampaikan. Atau mungkin polanya selesaikan dulu yang susah-susah, baru nanti yang terakhir yang gampang dong. Ya, bisa begitu. Tapi begini Gus Koco, kerabat desa sekalian. Begitu mendapat survei warga, ya, itu desa langsung tahu mana saja warganya yang tidak bekerja. Jadi kalau ada misalnya padat karya tunai desa, berbagai program, entah itu prakerja dan sebagainya, sebetulnya desa langsung mengetahui siapa saja warganya yang paling pantas untuk masuk gitu. Jadi yang menarik dari survei SDGs desa ini adalah langsung bisa dipakai gitu. Kemudian mensortir anak-anak umur 5 atau 7 tahun sampai umur 18 tahun yang tidak sekolah gitu. Langsung tahu pada saat ini juga gitu. Mana saja beasiswa harus diberikan ya. Mana saja program untuk mengantar anak tidak sekolah. Dari survei keluarga misalnya Gus Koco, langsung ketahuan mana saja keluarga yang membutuhkan misalnya KK, ya, kemudian membutuhkan program sanitasi, karena langsung kelihatan mana keluarga yang belum memiliki jamban pribadi, misalnya seperti itu. Jadi banyak bagian-bagian di survei keluarga dan desa yang datanya bisa langsung dipakai. Jadi tidak usah pakai analisis macam-macam. Kalau analisis memang kita butuhkan misalnya untuk melihat PDB desa, untuk melihat indeks Gini atau ketimpangan sosial di desa. Tapi yang tanpa analisis macam-macam, tanpa pengolahan, itu datanya bisa langsung dipakai desa. Gitu. Jadi mungkin itu juga hal yang menarik. Kita perlu mengetahui juga itu Gus Koco. Ini terutama dari ini yang memberitahu kepada kami Gus Koco untuk tamu kita hari ini itu langsung Gus Menteri kemarin. Jadi katanya Gus Menteri diajak untuk ikut musdes penetapan hasil SDGs desa. Ya. Tapi menurut Gus Menteri pahamnya begini Pak Lurah, Pak Kades. Dikira ikut musdes untuk perencanaan pembangunan tahun depan. Ya. Sementara kami dengar dari desa mau diajak musdes minggu ini atau minggu depan. Kalau pas beliau ada di sekitar Jawa Timur untuk musdes penetapan SDGs desa. Jadi
Memang ini sudah saatnya seperti itu. Jadi yang penting ada berita acara penetapan SDGs desa sudah menyelesaikan pendataan SDGs desa dengan hasil sekian keluarga, sekian warga, sekian RT. Kalau kemarin di Cianjur 33 RT dan 1 survei desa. Ditandatangani oleh kepala desa dan kemudian yang hadir dalam musdes. Gitu. Jadi cukup itu untuk memberikan pengesahan penyelesaian data. Sementara sesuai Permendes nomor 21 2020, nanti kepala desa ini sedang didaftarkan ke Kominfo dan BSSN memiliki tanda tangan elektronik. Jadi untuk kedepannya berbagai kebutuhan yang berkaitan dengan koordinasi, kalau sekarang kan data ya koordinasinya, itu langsung dari kepala desa langsung ke nasional itu bisa gitu. Jadi akan sangat memudahkan juga bagi desa. Kiranya pengantarnya begitu Gus Koco. Dengan segala permintaan maaf tapi juga terima kasih karena bagaimanapun ini satu prestasi ya. Belum pernah ada desa seluruh Indonesia mengupload 1,4 juta data warga setiap hari gitu. Dan itu akan semakin meningkat kalau melihat lajunya. Terima kasih Gus Koco Kerabat Desa. Oke, terima kasih. Luar biasa. Ternyata rekomendasinya langsung dari Gus Menteri. Ini hanya desa-desa yang luar biasa atau jangan-jangan dulu dapilnya Gus Menteri waktu di DPRD. Pak Lurah dan saya nggak tahu ini yang dari Pakel ini dari Bu Lurahnya atau Bu Sekdes atau siapa. Silakan diberikan cerita dari Pulau Sari dulu mungkin. Halo, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita sekalian, sahabat desa. Mohon izin kami mewakili desa Pulau Sari di Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang. Dari 13 desa, alhamdulillah tanggal 4 kemarin. Mas, sampean mewakili Pulau Sari itu artinya sampean bukan kepala desa atau sampean kepala desa atau gimana? Nah ini belum saya sampaikan Gus. Ya. Kebetulan saya Sekdes Gus. Saya Ketua Pokja. Siap. Alhamdulillah jadi biar gamblang karena tadi bahasanya saya mewakili, berarti ini duduk ADC saja kan. Gitu. Nah, lanjut. Akunnya pemerintah desa. Sebelumnya kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak, khususnya Pak Camat ini yang memberikan support setelah kami musdes penetapan pas di tanggal 7 April kemarin, 1 bulan hari ini kami bisa menyelesaikan tepatnya tanggal 4 kemarin melampaui target dari 3 dusun, 8 RW, 23 RT. Target rencana kepala keluarga kemarin itu 1.469 sudah kami lalui dan jumlah individu dari target 4.509 kami sudah lampaui. Dan ini terjadi karena memang kerjasama bareng antara pihak kecamatan, utamanya ngatur suwun sangat Mas PD pendamping desa, Mas PLD yang senantiasa on time segala waktu kapanpun kami membutuhkan, tidak hanya di grup WA, namun senantiasa kooperatif untuk memberikan jalan penyelesaian beberapa permasalahan. Apa yang kami laksanakan tidak lain, kami memang berpikir bahwasanya ini berbasis web, berbasis menggunakan internet. Manakala kita tidak mendahului, maka ketika sudah banyak yang menggunakan, otomatis ada faktor lemot dan sebagainya. Nah, semangat ini saya berikan kepada teman-teman relawan, bahwasanya sekuat apapun kami selaku pemerintahan desa, tidak akan bisa sukses tanpa dukungan teman-teman semuanya. Kami menggunakan relawan 46 yang aktif dalam pendataan, dibantu 23 RT. 23 RT ini kapasitasnya
menginformasikan kepada masyarakat setempat bahwasanya hari ini nanti panjenengan mau ada teman-teman tim relawan SDGs. Nah, dengan keberadaan itu di awal mula kami menggunakan aplikasi 1.4 itu memang masih banyak ada beberapa permasalahan. Kami di Jombang bukan desa pemula, Pak. Ada tetangga sebelah di Kecamatan Wonosalam, memang kondisinya di pegunungan. Kami sempat setelah Musdes itu diajak studi banding sama TA dan pendamping desa. Ayo coba kita ke desa Galengdowo. Ada beberapa permasalahan. Nah, makanya di kecamatan yang lain saat ini menggunakan hard copy karena ada permasalahan di sistem. Namun alhamdulillah, atur suwun sangat setelah ada dukungan 1.8 ini, wah, bablas angin nih, lancar sekali. Nah, dengan strategi itu, kami melalui ekspor Excel, kami bisa memantau setiap perkembangan per RT. Relatif sekali, di masing-masing RT, daya kapasitas RT-nya memang kepala keluarganya di atas 150. Ini kami menggunakan 3 orang. 3 orang, dan selalu kita pantau, alhamdulillah, di Desa Pulau Sari ini kami punya honorer 2, dan tenaganya masih fit, masih muda, ada pengurus BUMDes juga 2. Ini kami optimalkan ikut memantau selaku admin. Jadi kami semua memerintahkan, ayo coba dikonfirmasi teman-teman yang sampai hari ini datanya kok belum maksimal. Nah, ini yang bisa menjadikan sebuah semangat bagi teman-teman untuk melaksanakan satu kewajiban. Sekali lagi, apapun yang terjadi, lambat atau cepat, ini juga kewajiban kita. Toh ini sudah sebagai bentuk program nasional. Nah, ini beberapa kiat yang memang kami terapkan. Sebelum melaksanakan kegiatan, kami bintek yang didampingi oleh pendamping, baik PD maupun PLD sekali. Namun, karena banyak hal ngapunten, karena keterbatasan SDM, kami memaksimalkan teman-teman kader dari BPKBN, karena beliaunya selantiasa terlibat, baik waktu kegiatan Jumantik, karena Jumantik ini tiap hari Jumat kami melaksanakan pelaksanaan Jumantik. Nah, mumpung ini melalui program dana desa, kami bisa memberdayakan teman-teman itu dan didukung oleh teman-teman pemuda dan remaja yang saat ini memang tergabung dalam IPNU. Nah, ini saya maksimalkan. Itu ya sekilas gambaran sehingga bagaimana kami bisa merangkul teman-teman, karena sekali lagi, pemerintah desa tidak akan bisa maksimal tanpa dukungan teman-teman relawan. Terima kasih teman-teman relawan yang saat ini juga lagi standby bersama TV Desa. Semangat selalu, berikan yang terbaik untuk Desa Pulau Sari, dan terima kasih semua pihak, utamanya pendamping desa, Pak Camat, yang langsung memberikan support. Udah tidak usah nunggu SK desa yang lain yang sudah siap, langsung laksanakan tugas. Sepintas itu nanti bisa dilanjut kembali beberapa gambaran apa yang kami sudah laksanakan di Desa Pulau Sari, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang. Terima kasih. Jumantik itu sudah terbiasa dengan melakukan sensus ya Mas ya? Ya, di samping itu survei ke masing-masing responden, ada Jumantik atau tidak, itu tiap Jumat. Dan ya, jadi mereka sudah terbiasa nyensus jentik-jentik nyamuk, jadi udah tahu sampai masuk ke rumah-rumah kan gitu, udah kenal satu persatu gitu ya. Karena oke, memang luar biasa. Jadi mengkolaborasikan atau memaksimalkan potensi-potensi yang ada, jadi tidak kemudian murni 100% memulai dari nol, karena ketika menggunakan beberapa yang sudah terbiasa jalan, artinya potensi permasalahan di lapangan sudah kedetek di awal. Oh, kalau kayak gini mungkin lebih baik seperti ini, lebih baik seperti ini, dan seterusnya. Kira-kira gitu ya Mas ya? Terus perlu kami beritahukan, karena kami juga sudah mempunyai data dasar. Kami mengembangkan sistem informasi desa, produk Komben Research Institute, itu dari tahun 2015. Dari dasar kependudukan saya lengkap, mulai individu, RT,
kepala keluarga pendapatan dan sebagainya. Jadi tinggal kita bagi pelaksanaan tugas dan warga setempat memang kadernya itu di masing-masing RT ada. Itu keuntungan kami. Jadi secara langsung bisa mengetahui kondisi masyarakat setempat di samping didampingi dengan RT. Itu. Artinya sebenarnya sebelum program ini digitalisasi atau penguatan data untuk keperluan desa sudah dilakukan ya? Sudah kami lakukan sebenarnya dari tahun 2014, namun kami bisa launching di tahun 2015 terkait data dasar kependudukan, layanan administrasi desa. Saya punya layanan yang namanya SIPMAS terpadu, Sistem Informasi Pelayanan Masyarakat Terpadu dari tahun 2015. Ini sangat, walaupun di Disduk Capil kami juga dibantu, namun yang untuk pelayanan surat umum ini masih kami kolaborasikan dengan sistem yang kami buat sendiri. Oh, di Jombang sudah ada udah terkoneksi ya dengan di Disduk Capil. Hanya untuk layanan Disduk Capil saja, padahal kebutuhan di desa ini kami di sistem informasi desa itu sudah kurang lebih 88 jenis layanan surat. Nah, dari Kemendagri untuk urusan administrasi surat menyurat dan sistem administrasi desa dan seterusnya belum ada aplikasi atau belum Karena memang di undang-undang desa itu memberikan kewenangan di desa. Jadi dari undang-undang itu sistem informasi desa itu tanggung jawab kabupaten, Mas. Pembinaannya tapi kenyataannya kan cikal bakalnya lahirnya dari desa itu sendiri. Karena secara maksimal di Kabupaten Jombang melalui DPMD sampai hari ini belum membuatkan sistem informasi desa. Artinya inovasinya dari desa, Pak. Gus. Artinya bahwa kalau kewajiban itu kewajiban supradesa, kewajiban kabupaten, sistem informasi desa. Nah, di atasnya kabupaten, provinsi, dan pusat itu bagian yang memberikan supporting. Seperti yang hari ini teman-teman dari Kemendes secara sistem ada data berbasis SDGs, itu sistem server disiapkan oleh kementerian, tetapi kemudian pemanfaatnya adalah desa, yang punya data adalah desa. Jadi memang otoritasnya betul keberadaan desa. Jadi mungkin suatu waktu kita perlu forum khusus mempertemukan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Kominfo, gitu kan. Ini impiannya, Gus. Ini Kominfo juga harus bertanggung jawab karena urusannya mestinya database atau big data itu harusnya ya di Kominfo, bukan di Kemendes. Tapi kita apresiasi Kemendes sudah memulai. Jadi suatu saat kalau TV Desa mampu menghadirkan 3 pihak, kalau perlu diadu ya diadu aja gitu kan. Nah, teman-teman di desa bisa mengikuti dan memberikan pandangan saran, karena apapun kita pengen untuk kemudian mencari jalan keluar, mencari yang terbaik untuk desa, karena TV Desa dalam sebuah semangat desaisme memuliakan desa. Tidak ada yang lebih mulia daripada desa, tidak ada yang lebih mulia daripada orang tua kita, ibu kita. Nah, ibunya negara itu sebenarnya ada desa ini. Oke, matur nuwun, Mas Sopo mau jenenge ya? Mas Widi dari desa. Mas Widi mau memperkenalkan diri tapi sebagai Pokja dan Sekdes, saya masih ingat. Kita ke Mbak siapa ini dari Pakel ya? Monggo silakan di unmute. Setelah itu baru ke Mas M Yusuf ini sebagai sebagai motornya atau sebagai provokatornya untuk teman-teman bisa bergerak cepat. Silakan Mbak, dibuka mic-nya. Mic-nya dibuka dulu. Sudah co-host, harusnya udah langsung bisa buka sendiri. Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Hesti Fibriani. Saya Sekdes Pakel. Oke. Saya ingin berbagi sedikit tentang bagaimana caranya menyelesaikan pendataan SDGs dengan cepat, tepat, dan benar tersebut. Yang pertama, kita bentuk kerjasama yang solid dan pembagian tugas dari berbagai pihak yang ada di desa. Tak lupa dari kerjasama berbagai pihak, yang pertama adalah dukungan dari Bapak Kepala Desa, serta kerjasama dari berbagai pihak, lembaga yang ada di desa, khususnya dukungan dan bimbingan dari pendamping desa dan pendamping lokal desa yang ada di Kecamatan Bareng, serta Bapak Camat yang mendukung penuh tentang pendataan di SDGs Desa Pakel. Untuk yang pertama, kita pada tanggal 10 April kita sudah sosialisasi dalam 3 hari, yang hari tanggal 10 itu kita sosialisasi, tanggal 11-nya kita bintek atau pembekalan dengan relawan, tanggal 12 kita launching. Pada saat launching kita sudah langsung pembekalan dengan memberikan pulsa kepada relawan agar nantinya dalam penguploadan itu tidak ada kendala. Pada saat launching, desa juga memberikan bekal data dasar yang ada di Kasun wilayah masing-masing. Di desa kami, di wilayah Kasun masing-masing itu terdapat data dasar, yaitu arsip KK seluruh dusun, per dusun ada. Alhamdulillah dalam waktu 2 minggu, selesai survei RT 30, survei keluarga 1.283 KK, survei individu 3.983 jiwa, maupun survei desa. Yang menjadi motivasi para relawan adalah pendataan ini ada anggaran dari APBDes, sehingga saya sebagai ketua Pokja mengambil suatu reward apabila survei ini selesai dalam waktu 2 minggu, uang transport relawan, uang transport RT bisa dirasakan sebelum hari Lebaran. Dan itu sungguh luar biasa, semangat relawan, semangat RT untuk mendampingi tumbuh, sehingga dalam waktu 2 minggu pendataan SDGs ini selesai dalam maksimal. Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung, mulai dari tingkat desa, lembaga desa, pendamping desa, serta dari pihak kecamatan, sangat-sangat mendukung dalam pendataan SDGs tersebut. Itulah sedikit dari cerita dari Desa Pakel. Kita total dari waktu yang kita peruntukkan untuk mulai dari sosialisasi sampai dengan finalisasi data kurang lebih 17 hari. Sekian dari Desa Pakel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini yang menarik dari 3 sekdes. Kenapa saya bilang 3 sekdes? Karena kemarin ada sekdes juga yang teman-teman kerabat desa, terutama yang di Zoom ini heboh juga karena sekdesnya smart and beauty kan gitu ya guys ya. Gus Ivan senyum-senyum. Jadi kemarin sekdesnya cerdas, cantik gitu kan. Kemudian ini sekdes yang 2 ini juga luar biasa. Setelah saya cermati, sekdes juga rata-rata menjadi pejabat penanggung jawab informasi dan data. Jadi sebenarnya kesadaran data mungkin akan lebih bagus memang dimulai dari teman-teman di sekdesnya dengan kemudian dukungan dari para pihak. Posisinya sangat strategis sekdes ini. Jadi Kades boleh berganti 6 tahun sekali, tapi kalau sekdes insya Allah selama tidak melakukan kesalahan yang fatal ya nggak akan tergantikan sebelum pensiun, karena
jabatan tertinggi itu. Kalau di kabupaten itu sekda, di provinsi itu sekda, jadi terus mentok, kecuali kemudian mundur dari sekda calon gubernur kayak Pak Dekarwo kan gitu. Oke, saya agak kelantur dikit, tetapi saya melihatnya bahwa sentralnya ketika bicara data ini kayaknya memang Sekdes. Di Kominfo itu ada beberapa yang kemarin, bukan Kominfo, Komisi Informasi Publik kalau nggak salah kemarin juga Kementerian Desa selesai melakukan MOU dan seterusnya, itu jelas sekali bahwa pejabat penanggung jawab informasi dan data itu rata-rata dipercayakan kepada Sekdes. Nah, kemudian data apa dan seterusnya itu kan Sekdes sangat tahu, sehingga ini menjadi sangat penting. Sukses dari 2 desa di kecamatan di Kabupaten Jombang ini mungkin kita pengen dengar nih dari tangan dinginnya Mas Yusuf dan teman-teman gitu kan. Tapi yang menarik adalah semangat luar biasa untuk menyelesaikan tugas secepatnya itu ada gimmicknya. Ada gimmicknya itu kalau yang kemarin Mbak Sekdes yang kemarin tes siapa itu, Teh Nuraini kalau nggak salah, itu gimmicknya adalah kemudian yang paling cepat 3 itu mendapatkan sesuatu kan gitu. Nah, kalau dari Pakel ini gimmicknya adalah kalau ini selesai tanggal sekian maka uang transport atau apa tadi istilahnya bisa buat lebaran karena akan dicairkan sebelum lebaran. Ini ngoyak lebaran, artinya ngoyak lebaran dan semangatnya luar biasa. Makanya banyak juga nih yang marah-marah ke Kapus Datin gara-gara inputnya lemot gitu kan. Ini bottleneck, jadi barat kata jalan tolnya itu kalau tadi Pak Mas Sekdes tadi udah sampaikan karena ini menggunakan aplikasi, mumpung sepi ayo segera masuk kan gitu. Nah sama seperti mau mudik ya jauh hari masuk dulu, begitu kemarin udah mudik ya udah bottleneck nutup, ditambah lagi ada pemeriksaan udah mengular berapa puluh kilometer ya dinikmati aja kan gitu. Oke, Mas Yusuf, kita pengen dengar nih ceritanya. Bagaimana memotivasi, bagaimana berkomunikasi, apakah dengan gaya-gaya tertentu. Oh, kalau Jombang ini gayanya kayak gini ya harus dengan treatment seperti ini. Mungkin teman di luar Jombang nggak bisa mengikuti gayanya Mas Yusuf bukan karena tidak baik, tidak bagus, tetapi karena memang stylenya berbeda. Jadi tidak semua cara itu bisa dipakai di semua tempat, tapi setidaknya kita bisa mendapatkan inspirasi dari pendamping desa di Jombang, seperti apa memotivasi, seperti apa memberikan semangat. Silakan Mas Yusuf. Ya, terima kasih Gus Gajah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Pak Kapus, Pak Ivan, terus Gus Gajah dan semua saja, termasuk juga Pak Wiji, Sekdes Pulosari, serta Bu Hesti, Sekdes Pakel, serta semua yang hadir pada kesempatan hari ini. Terima kasih atas waktunya. Sedikit berbagi bahwasanya Desa Pulosari ini yang paling pertama menangkap bahwasanya ketika sudah ada perintah atau surat, bahkan kemarin suratnya kan memang ditujukan langsung ya salah satunya kepada kepala desa, dan itu kita sudah koordinasi dengan para pihak, dalam artian di sini kita langsung koordinasi dengan Pak Camat dan kita bergerilya. Sebenarnya di awal itu sebelum kita dikumpulkan dari desa-desa itu dikumpulkan oleh pihak kecamatan untuk kita sosialisasi terkait dengan pendataan SDGs. Kami PLD dan pendamping yang lain ini kita gerilya, dalam artian ngobrol dulu dengan kepala desa, dengan pihak-pihak desa, bahwasanya pendataan ini harus segera dieksekusi, kita harus segera bertindak, dan setelah kita sosialisasi
dari masing-masing PLD ke desa dampingannya. Akhirnya saya yang di tingkat kecamatan koordinasi terus dengan Bapak Camat, dan dengan cepat alhamdulillah terima kasih Pak Camat juga dengan sigapnya mengumpulkan biar kita tidak satu-satu, karena kalau yang pro dalam artian yang sudah ya udah ayo gitu kan nggak semuanya, jadi perlu pemahaman atau persepsi yang sama. Akhirnya saya koordinasi dengan Pak Camat, dan alhamdulillah dengan cepat kepala desa, sekdes, dan bendahara. Jadi 3 pihak itu, sekdes, bendahara, dan kepala desa kita kumpulkan di kecamatan untuk kita berikan sosialisasi. Dan alhamdulillah waktu itu juga tenaga ahli dari kabupaten ada yang mewakili 2 orang yang memberikan penguatan kepada kami tim di kecamatan, karena sebuah program apabila kita lintas bidang ini tidak saling mendukung ya biasanya jalannya agak terseok-seok, Pak. Selama ini kami di TPP atau TPP 3MD di TPP di Kabupaten Jombang ini alhamdulillah sinergitasnya luar biasa. Jadi ketika ada program itu dari mulai paling bawah dari PLD, PD, dan TA, bahkan dari pihak kecamatan itu kita bersinergi. Dan kita semua sudah sepakat bahwasanya pendataan yang tadinya awalnya juga masih agak berat, kok di tengah jalan kita baru harus ada perubahan lagi. Tapi dengan sosialisasi yang beberapa pihak ini akhirnya ikut memperjelas terkait dengan program ini, akhirnya ya semuanya bersedia menganggarkan, dan semuanya bahkan di sini ada yang 3 kali lipatnya, Pak. Ada 3 kali lipat dari desa yang lain, baik itu dari jumlah penduduknya ataupun dari penganggarannya, karena memang cukup besar. Dan Pulau Sari dan Pakel ini yang tanpa bantuan HUT. Jadi tenaganya tenaga yang muda. Selama ini kalau pengalaman yang terjadi kan, kalau sudah bahasa saya kalau sudah STW itu biasanya kalau pengisian di input di aplikasi Android agak perlu belajar. Tapi yang di Pulau Sari dan di Pakel ini alhamdulillah tenaga muda, teman-teman kader desa, dan juga biasanya mahasiswa yang kebetulan juga mereka masih cukup senggang. Akhirnya dengan adanya program ini mereka cukup antusias untuk berpartisipasi. Ya, banyak STW-nya toh, Mas? Ya setengah tua nggak terlalu banyak sih, Pak. Yang penting walaupun STW, STNK juga kan. lanjut. Silakan. Itu pengalaman kami pendamping, Pak. Kalau kita ada beberapa tenaga yang tadi disebut STW itu memang proses kadang-kadang mengoperasikan cara install aja kan masih ngajarin. Jadi yang paling penting pesan saya di desa-desa yang lain, mohon cari tenaga-tenaga yang muda, yang mereka sudah terbiasa dengan Android gitu. Bahkan mereka cukup dikasih informasi, silakan download di Play Store. Ini linknya, sudah download, sudah belum disuruh aja udah mulai buka-buka gitu kan. Kalau kita sudah aktivasi kemarin, ya terima kasih Pak Ivan ya, kemarin kita juga sudah dikasih kewenangan untuk yang aktivasi user, itu yang paling penting Pak, kuncinya di situ. Awal itu Pulau Sari cukup lama nunggu, cukup lama setelah kita kirim SK dan lampiran itu kita tunggu 3 atau 4 hari baru aktif. Nah selanjutnya setelah kita dikasih kewenangan untuk bisa aktivasi para user itu cepat sekali. Jadi setelah mereka musdes penetapan langsung dikirim ke kita langsung aktivasi, dan bahkan sudah kita suruh untuk download dan belajar. Nah ini sebenarnya kuncinya di sini Pak. Setelah kita sudah aktivasi, sebelum kita bintek, kita kasih link, kita suruh buka-buka itu pendata untuk belajar apa saja, yang fitur-fitur apa saja. Kita diskusi di grup. Per desa. Setelah itu mereka kan penasaran, oh aku nggak bisa, aku butuh tahu ini. Akhirnya
kita agendakan untuk Bintek. Di Bintek itu kita sudah banyak diskusi. Jadi tidak seperti mendengarkan orang-orang ceramah yang mereka belum tahu maksudnya apa, tapi kita sudah minta para pendata untuk belajar dan mempelajari tentang fitur-fitur di aplikasi itu, karena mereka belum pernah tahu kan, penasaran. Dengan memunculkan rasa penasaran itu, agar kita berharap ketika nanti Bintek mereka lebih serius dan bisa memahami. Untuk setelah Bintek, biar lebih cepat hasilnya karena tidak terlalu banyak yang perlu ditanyakan kembali. Itu Gus Kaco dan Gus Ivan, terima kasih. Oke, jadi memang karena kerja cepatnya yang dilakukan oleh Gus Ivan dan teman-teman, jadi memang ada beberapa yang kalau secara stepping atau pentahapan itu mungkin hari ini belum bisa dimulai untuk melakukan pendataan entry data dengan cara aplikasi dan seterusnya. Artinya kalau kondisi normal, ibarat kata saya mencermati ya, karena memang saya tidak in charge di dalamnya. Tapi saya mencermati ini ibarat kata seperti langkah-langkah cepat yang dilakukan seperti orang sedang perang, jadi tidak dalam kondisi normal ini. Jadi ada semangat untuk melakukan dengan cara cepat, sehingga beberapa hal yang perlu dilakukan ini sepertinya saya melihat agak terabaikan atau memang tidak dipersiapkan. Satu aplikasi memang bagusnya sebelum di launch itu di trial dulu, tantangan dicoba sampai seperti apa, habis itu kemudian ada tutorialnya gitu kan, ada manual tutorialnya dalam bentuk video dan seterusnya, help desk-nya ada berapa banyak dan seterusnya. Tapi buat saya apresiasi luar biasa karena memang cara seperti ini ternyata juga diperbaiki sambil jalan. Itu ketika komitmennya jelas ya akan menjadi lebih cepat, karena ada yang kemudian ibarat kata gini, saya mau menikah ketika sudah punya rumah, sudah punya penghasilan seperti ini dan seterusnya. Ya mungkin agak telat menikahnya, nanti sudah tua, anaknya masih kecil kan gitu. Tapi ada yang oke, bismillah, niatnya ibadah, niatnya akan memperbaiki ke depan. Selama sudah ada niat, sudah ada pegangan di awal, jalan-jalan aja ya. Indonesia merdeka tanpa persiapan yang bermacam-macam, yang akhirnya kita bisa berjalan. Ini yang harus kita apresiasi dengan Gus Menteri dan timnya. Jadi luar biasa bergerak cepatnya. Kita akan mendengar respon dari Gus Ivan, tapi sesuai standar kita akan jeda dulu karena TV Desa butuh berbagi cerita juga kepada semua kerabat desa. Jangan kemana-mana, tetap di Sarapan SDGs Desa. Kita kembali setelah yang satu ini. Oke, kembali ke Sarapan SDGs Desa. Sebelum ke Gus Ivan, sepertinya Mas Yusuf tadi ada yang ingin disampaikan. Silakan, daripada ganjel nanti. Ya, terima kasih Gus. Ini saya baru tahu juga ternyata Bapak Kepala Desa Pakel juga hadir di Zoom ini, Pak. Oke. Iya, ada Pak Sudarmaji. Pak Kades, nama siapa namanya? Aryo Sudarmaji. Itu ada aknya. Saya tadi cek ternyata Pak Kades juga hadir. Sudarmaji. Tulisannya begini. Oh, Aryo Sudarmaji. Monggo Pak Kades, sudah saya unmute dari sini, bisa langsung dibuka. Sugeng Ngenjang Pak Kades. Sugeng Ngenjang. Dengar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar. Aku biasanya nek karo Kades ini undangi Mbah Lurah biasanya. Moga-moga silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera
bagi kita semua, khususnya dari teman-teman di saudara kita yang di daerah timur, mungkin juga yang sedang stay tune di TV Desa. Ini baru pertama kali saya terlibat di stasiun TV Desa, yang kebanggaan kita semua tentunya. Dan salam hormat kepada Gus Koco, juga Gus Ivan. Terima kasih sekali. Kebetulan Pakel ini menjadi nomor 2 se-Kabupaten Jombang untuk selesainya, bahwa pendataan SDGs ini selesai duluan. Dan ini saya cukup mengapresiasi terutama kerja dari Ibu Sekdes saya, Ibu Hesti, yang memang betul-betul kerja 24 jam, Bapak. Ini perlu saya sampaikan kepada audiens, kepada semua yang stay tune di TV Desa ini. Ini kerja yang luar biasa, bahwa memang tanpa bantuan kami dari desa, artinya dari kepala desa yang nge-push dan semuanya, itu cari sudah take action, dan sekarang memang betul-betul luar biasa dengan hanya sekitar 17 hari itu sudah selesai. Tanggal 10 sosialisasi dari kecamatan, tanggal 11 kita rapat di desa, kemudian sosialisasi desa, dan 12 kita action, kemudian tanggal 5 Mei kita sudah selesai. Itu sangat luar biasa. Dan tentunya saya sangat-sangat mengapresiasi dan sangat menghormati sekali dengan Bapak PLD, Pak Yusuf, yang senantiasa juga 24 jam bersedia mendampingi kami. Kami hanya memiliki small team, artinya terdiri dari tim relawan. Kebetulan tim relawan ini kami ambilkan dari para SMA, lulusan SMA dan mahasiswa yang kebetulan homeschooling atau kuliah schooling dari rumah. Kuliah daring dari rumah ya? Ya, dari rumah. Itu ternyata luar biasa juga dengan reward yang disampaikan oleh Bu Carik tadi, bahwa oke, kita kerja, kita memang terus terang untuk transportasi dan semuanya itu memang luar biasa. Kita juga memberikan yang agak tinggi ya, sesuai dengan pendanaan kita di desa, kita berikan yang lebih tinggi. Kemudian kita juga memberikan suatu pembelian pulsa misalnya dengan lebih bagus. Itu ternyata hanya dengan 17 hari selesai. Itu sangat luar biasa, Bapak. Jadi tim kami itu tim saya bilang itu tim brilian, karena dari lulus SMA kemudian ada yang menunggu ijazahnya, kemudian ada kebetulan mahasiswa yang selesai dan menunggu kuliahnya, dan itu kita rekrut. Dan ya ini kita bisa melihat bahwa kerjaan itu selesai dengan baik. Tentu saja kami juga mengapresiasi semua RT, bahwa RT yang mendampingi relawan itu juga artinya 24 jam kerja mendampingi, dan itu luar biasa. Desa Pakel hasilnya selesai dengan baik. Dan saya pikir hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Yusuf, Ibu Hesti, dan tidak lupa pada Bapak Camat di Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Lurah. Ini saya mendampingi teman-teman kepala desa perangkat desa itu mulai 2004, mulai kenal 2005-2006, dan ciri khasnya Mbak Lurah, ciri khasnya kepala desa, perangkat desa, sekretaris desa juga, itu kalau menyampaikan sesuatu itu saking semangatnya. Kita itu kerjanya 24 jam, jadi bayangnya 24 jam orang nganggo turu iki kaya ngopo Mbak Lurah. tapi itulah luar biasa. Karena saya sudah cukup lama bergaul, jadi lagi-lagiannya wis rada paham. Artinya bagaimana komitmen bekerja itu memang
luar biasa kalau sudah fokus, ayo dikejar ini, kejar ini. Tapi ojo sampai 24 jam ngono, server gue kadang-kadang perlu istirahat, Mbak. Oke. Guyon, Mbak, santai ya, Mbak ya. Oke, Mbak Lura, matur sekali. Ini waktu kita sangat terbatas. Ada Bu Feti yang pengen bertanya, tapi waktu kita tinggal 5 menit lagi. Jadi saya lebih fokus pengen mendengar ke Gus Ivan nih untuk memberikan pandangan artinya respon atas bagaimana kerja luar biasa dari teman-teman. Setidaknya ada pembelajaran luar biasa adalah bagaimana recruiting itu menjadi penting. Siapa yang direkrut, siapa yang bekerja untuk bekerja dan seterusnya, ini menjadi sangat penting. Artinya ini bagian penting, dan dari beberapa hal tentang semangat satu desa, satu data milik desa, ini sepertinya ini saya ini karena keseringan ngumpul sama Mbah Lurah ini, jadi senengnya golek-golek sing iso digaduk kan gitu. Jadi kayaknya memang suksesnya satu desa satu data desa itu perlu senjata ampuh. Senjata ampuhnya ini kayaknya mesti kita pakai Trisula ini. Trisula itu satu Kementerian Desa, satu Kementerian Dalam Negeri, satu Kominfo. Ini 3 ini harus kita satukan dalam satu tombak sehingga jalannya ini kenceng. Bagaimana keluhan-keluhan akses internet, itu Kominfo harus bertanggung jawab kan gitu. Bagaimana kemudian koordinasi antara desa dengan kabupaten dan seterusnya, itu wilayah binaan dari Kementerian Dalam Negeri. Bagaimana pemberdayaan dan penguatan partisipasi masyarakat dan seterusnya, itu Kementerian Desa. Tapi saya mungkin akan coba ancang-ancang setelah Lebaran, coba kita bikin gelaran cukup besar, kita masukkan dalam satu arena Trisula ini untuk bisa melebur. Kalau dari situ akan terlihat siapa yang punya komitmen untuk memuliakan desa, siapa yang hanya sekedar punya jabatan yang atas nama untuk keperluan desa. Oke, silakan Gus Ivan direspon atas apa yang tadi disampaikan kawan-kawan luar biasa kita dari Jombang. Monggo. Terima kasih Gus Koco, terima kasih Mbah Lurah, Pakel, Bu Sekdes Pakel, Pak Sekdes Pulau Sari, ya. Juga ini ada juga Mbak Lurah dari Geni Langit ini, ya. Kemudian para pendamping dan kerabat desa sekalian. Jadi satu hal yang mungkin menarik dan penting, ya, di antara kita semua, begitu Gus Koco, yang kita pelajari dari sarapan institusi desa itu sebetulnya ini adalah melihat gelas yang kalau kita lihat itu selalu setengah isi, nggak pernah kita melihat gelas yang setengah kosong. Kalau orang mencari-cari masalah memang dapat sih ya, yang dapat masalah. Di dalam sarapan ini mencari solusi, ya, sehingga yang kita peroleh ya solusi itu, dan itu punya efek. Kalau sekarang diketahui dengan efek di otak kita itu supaya terbangun yang melihat segala sesuatu secara positif sehingga lebih bermanfaat bagi warga desa itu. Termasuk yang hari ini kita lihat ini, Gus Koco, kerabat desa, para pendamping. Yang pertama tadi bagaimana menggunakan seluruh sumber daya lokal, ya. Jadi misalnya Pulau Sari menggunakan lembaga lokalnya, kelembagaan lokalnya, para kader Jumantik itu. Kemudian dari Pakel menggunakan juga di kondisi lokalnya relawan-relawan yang sudah lulus SMA dan mahasiswa, ya. Bahkan kata-kata mahasiswa itu dulu antara lain munculnya di usulan Bu Agnes di sarapan SDG Desa yang kemudian ditangkap Gus Menteri sehingga ada relawan itu kemudian disebut khusus mahasiswa. Kemudian juga kita sudah mengetahui bagaimana Pulau Sari itu
menggunakan strateginya karena punya pengalaman sebagai desa digital gitu. Jadi harus segera mendahului ya. Kemudian juga tadi menggunakan pendata yang banyak, 2 orang per RT, lalu mencek sudah lihai juga menggunakan dashboard untuk mencek perkembangan tiap RT gitu. Jadi itu hal yang menarik gitu, bagaimana penggunaan dari dashboard langsung dipakai untuk kegiatan sehari-hari. Kemudian dari Pakel tadi yang Gus Koco sampaikan gimmick tadi ya. Jadi selesai menggunakan budaya lokal THR untuk mempercepat supaya selesai sebelum THR. Dan itu membuat saya jadi merasa berdosa karena nanti akan lebih banyak lagi desa yang selesai setelah THR ini, setelah Lebaran. Nah, kemudian juga hal yang menarik itu begini, Gus Koco, kerabat desa dan para pendamping. Di era Gus Menteri Halim Iskandar ini ya sudah diketahui dari tahun lalu bahwa akan sangat banyak dan sangat cepat kebijakan-kebijakan yang sifatnya inovatif. Jadi oleh sebab itu Gus Menteri menggunakan kata kunci ini sebagai penekanan dari kebijakan sebelumnya gitu. Jadi ini sebagai penegasan. Kadang-kadang di suratnya itu judul suratnya penegasan gitu. Karena begitu banyaknya ide beliau gitu, kemudian berwujud kebijakan dan kemudian ada surat tembusan lagi, surat lagi, yang itu sebetulnya penegasan. Jadi penting tadi misalnya Gus Yusuf tadi menyampaikan bahwa ada sosialisasi dari perubahan. Jadi tidak melihat itu sebagai masalah, tapi bahwa itu kemudian sebagai penegasan gitu. Sehingga tadi ada contoh akhirnya makin lama desa misalnya dalam kasus SDG desa makin banyak menganggarkan. Kemudian penting juga ini Gus Koco kerabat desa kami sampaikan bahwa Kementerian Desa itu tidak memandang kalau kita ilmu komunikasi itu ada komunikator yang memberikan pesan, kemudian yang menerima pesan itu komunikan gitu. Nah, komunikan itu tidak dianggap pasif. Jadi komunikan itu dianggap aktif. Yaitu menggunakan pengetahuan, pengalaman, budaya, semua yang ada pada diri komunikan itu. Itulah sebabnya Gus Koco di awal itu tantangan Gus Menteri kepada Pusdatin, bisa nggak membuat seperti model-model HP sekarang itu. Kalau di tahun 90-an, ya, kalau kita beli HP, dusnya itu tebal. Antara lain yang bikin tebal itu petunjuk pelaksanaannya gitu. Jadi itu tebal sendiri itu sampai 100 halaman gitu. Nah itu tantangan beliau, bisa nggak membuat seperti HP-HP sekarang. Nggak usah diajarin tapi orang bisa mencoba-coba sendiri. Jadi kuncinya adalah membuat rasa ingin tahu gitu. Jadi kalau istilahnya itu di dalam IT mengajak orang mengklik itu sebetulnya tantangan pertama itu. Bagaimana supaya bersedia mengklik, karena kalau sudah asik mengklik itu akan mencari-cari dengan sendirinya itu. Dan komunitas positif di klub, jadi kita punya klub sekarang, klub Sarapan SDGs Desa itu komunitas positif yang selalu memberikan, saya juga berterima kasih ini terhadap TV Desa karena sudah membuat klub yang memberikan nuansa-nuansa positif itu, menyelesaikan masalah gitu. Itu sangat penting karena di mana-mana yang namanya inovasi itu selalu hanya dimulai dari sedikit orang, kemudian dari kelompok kecil, yang itu tidak akan membesar kalau tidak punya komunikasi yang positif itu. Jadi klub-klub komunikasi positif itu sangat penting itu. Bertemu di antara kita, di antara teman-teman yang memberikan energi positif itu sangat penting. Nah itu kita melihat dalam kasus di Jombang ini, di Kecamatan Bareng ini, komunikasi positif juga dikembangkan sehingga lebih memudahkan itu. Kalau melihat WA-nya Gus Yusuf ini, sebentar lagi juga sudah mulai ada desa-desa lain yang menyelesaikan upload SDGs desa ini Gus Koco. Jadi salut ini untuk Kades
Pakel, untuk Kades dan Sekdes Pulosari. Ya. Saya dengar ini Kades di Magetan juga segera akan menyelesaikan. Ya. Karena sebagaimana janji Gus Menteri, kalau sudah selesai seluruh Kades, kemudian pendamping desa, bahkan kemarin kemungkinan juga bupati gitu, dan TA kabupaten serta Pokja itu akan mendapatkan sertifikat dari Gus Menteri, karena ini memang pekerjaan yang inovatif, yang butuh keberanian untuk mencoba ya. Karena kalau yang mengikut sih gampang, tapi mencoba duluan itu pasti butuh keberanian. Begitu Gus Koco. Saya terima kasih banyak kerabat desa. Oke, terima kasih. Mohon maaf kerabat desa yang mengikuti acara ini melalui Zoom maupun melalui YouTube. Kalau ada pertanyaan belum bisa kita bacakan karena memang kita ingin lebih banyak mendengar cerita-cerita sukses, cerita-cerita baik. Jadi salah satu yang menjadi pegangan atau prinsip TV Desa adalah hanya mengabarkan yang baik-baik saja. Karena desa butuh kabar baik, karena dari kabar baik maka akan ada ide-ide baik dan pekerjaan-pekerjaan baik yang dikerjakan. Jadi itu yang coba kita gulirkan. Mungkin TV Desa berbeda mainstream dengan TV-TV yang lain. Cari hiburan kok nggak ada hiburannya gitu kan. Nah, tapi hiburannya ada, cuma mungkin hiburannya nasi daria, hiburannya adalah pentas wayang dari waktu itu dari lereng di daerah Ngawi. Jadi pentas wayang teman-teman dari Kim itu kita live dari sana dan seterusnya. Karena memang kita ingin mengabarkan bahwa dari desa yang ujung pun itu ternyata bisa live di TV. Itu kabar baiknya. Cukup modal handphone itu kabar baiknya. Ketika ada kabar baik seperti itu, insya Allah akan tertantang teman-teman yang lain untuk kemudian melakukan hal yang sama. Sampai di sini acara kita. Selamat berakhir pekan. Hari Sabtu ada beberapa juga yang kita gelar acara, tetapi yang jelas sarapan SDGs hanya Senin sampai Jumat pukul 6 sampai pukul 7 pagi. Saya belum tahu kita akan istirahat Idul Fitri tanggal berapa sampai tanggal berapa, atau bisa jadi di jam di acara Idul Fitri kita akan open house untuk kemudian menampilkan sarapan kita di Idul Fitri. Mungkin ada yang pakai rendang, ada yang pakai opor bebek, ada yang pakai opor ayam dan seterusnya. Oke, kita ikutin saja kabar-kabar berikutnya karena Idul Fitri kayaknya sebentar lagi. Kerabat desa, teman-teman pendamping desa yang ingin menyampaikan greeting Idul Fitri, silakan bikin video, bisa pakai handphone, landscape, kirim ke kita dan kita akan tayangkan di TV Desa. Siapapun silakan yang ingin menyampaikan greeting selamat Idul Fitri, kirim saja ke TV Desa dan akan kita tayangkan selama nanti acara selama hari-hari Idul Fitri kita. Terima kasih sampai di sini. Salam bahagia kerabat desa Indonesia. Selalu jaga kesehatan, jangan ada yang tertinggal. Salam berdiri sebaris, pelupis kendol baris. Salam SDGs desa. Terima kasih. Matur nuwun untuk semuanya. Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. Adat dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs desa. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. Pengangguran pemuda desa harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih.
dapat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris. Berjajar bergandengan tangan. Melukis kuntul baris. Mewujudkan cita-cita kita bersama. Dan pastikan tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik.